Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang membahas seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pada kesempatan ini, channel ini akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan soal sumatif, soal semester, yang berbentuk soal HOTS. Ini penting sekali untuk membiasakan peserta didik kita berlatih soal yang ditagih melalui asesmen nasional dan juga diharapkan melalui pembiasaan terhadap soal-soal HOTS, mereka siap masuk perguruan tinggi negeri. Adapun bahan ini diperoleh dari kumpulan bahan-bahan pelatihan, kemudian dari panduan penulisan soal HOTS tahun 2019. Mari kita ikuti dengan seksama Bapak dan Ibu supaya kita ke depan bisa menyusun soal-soal sumatif atau ulang semester maupun soal ujian sekolah dengan menggunakan soal HOTS yang mengarah kepada asesmen nasional dan juga membiasakan peserta didik kita untuk bisa menjawab nanti soal-soal yang masuk perguruan tinggi. Nah, kita ketahui penilaian HOTS, Higher Order Thinking Skill, ini diawali sebenarnya pembelajaran HOTS. Intinya pembelajaran HOTS itu adalah pembelajaran juga selain berpusat kepada peserta didik, di mana anak-anak itu berperan aktif dan juga bagaimana mereka bisa berpikir kritis dan juga kreatif di dalam proses pembelajaran dengan implementasi model-model pembelajaran yang bisa membuat anak kreatif, aktif, dan inovatif dalam proses pembelajaran. Nah, kalau model-model pembelajaran yang misalnya discovery learning, inquiry learning, project based learning, dan problem based learning kita gunakan, dan model pembelajaran lain, nanti kita tagih dia dengan penilaian HOTS. Jadi kita tidak bisa sebenarnya melakukan penilaian HOTS kalau pembelajaran HOTS tidak begitu kita laksanakan. Nah, artinya supaya bisa anak-anak menjawab soal-soal HOTS itu juga harus dibiasakan dengan pembelajaran HOTS. Kemudian, seiring dengan pembiasaan mereka menyelesaikan soal-soal HOTS, maka disinilah nanti kita mendapat hasilnya sukseslah asesmen nasional, di mana ketahui asesmen nasional itu ada soal AKM dan survei karakter. Ini terutama dengan soal-soal yang menyangkut dengan AKM. Dan juga besar nanti persiapan mereka untuk masuk PTN negeri pilihan sesuai dengan minat dan bakat anak-anak kita. Nah, kita ketahui konsep dasar HOTS itu tadi higher order thinking skill, jadi skillnya harus ikut. Kalau HOT itu hanya berpikir tingkat tinggi ya, tetapi belum dia terampil. Jadi ini ada HOTS S-nya menyatakan skillnya. Ini soal yang mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi yang tidak sekedar mengingat atau recall, kemudian tidak sekedar menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengulahan atau retis, atau hanya pengulangan. Tidak seperti itu. Tetapi mengukur tingkat tinggi dan mampu mereka berpikir kritis, menggunakan konsep, mentransfer konsep, nah kira-kira begitu. Nah, maka soal HOTS itu dapat kita simpulkan mengukur kemampuan atau keterampilan di mana peserta didik mampu mentransfer satu konsep ke konsep lainnya. Kemudian mereka mampu memproses, menerapkan informasi, memproses data, dan juga menerapkan informasi. Kemudian mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, kemudian menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah dan menilah ide dan informasi secara kritis. Jadi 5 inilah HOTS yang disebut soal HOTS mengukur kemampuan yang 5 ini. Sekarang kalau kita perhatikan soal AKM, nah ini kita coba bandingkan, sedangkan soal AKM, soal-soal yang diberikan tidak fokus pada mata pelajaran tertentu, tetapi soal-soal yang merangsang kemampuan berpikir kritis. Jadi persamaannya di sini juga analitis peserta didik dan mengasah kemampuan membaca, ada literasi dan numerasi.
Memang walaupun ada perbedaan, tapi kesamaannya sangat besar sekali. Artinya, HOTS dulu sebenarnya baru sampai mereka ke soal-soal AKM. Nah, kita ketahui hampir sama dengan soal HOTS, soal AKM, kalau ada stimulus, di soal HOTS pun harus ada stimulus. Dan stimulusnya itu harus edukatif, menarik, keterbaruan, inspiratif. Ini sama syaratnya. Kemudian bentuk soalnya pun harus beragam. Ada pilihan ganda, pilihan kompleks, kemudian ada esai, uraian, isian singkat, menjodohkan, sama dengan asesmen nasional. Nah, jadi ada kesamaannya sangat besar sekali. Nah, selanjutnya, karakteristik soal HOTS itu, soal harus ada stimulus, itu yang pertama. Kemudian, stimulus mengangkat masalah yang konstekstual. Jadi berbasis kasus yang kekinian sifatnya. Kemudian stimulus itu harus menarik trending topik yang memang saat ini terjadi atau masih hangat informasinya, dan kebaruan di sini letaknya. Kemudian soal mengukur level kognitif penalaran. Penalaran yang dimaksud itu mulai dari menurut taksonomi Bloom, revisi Anderson, C4, C5, dan C6. Dan mengukur salah satu kemampuan yang kita sebut transfer of learning, mentransfer pengetahuan, pemecahan masalah, kemudian berpikir kritis, dan penggunaan berpikir logis. Kemudian ada jawaban tersirat pada stimulus. Jadi, supaya peserta didik atau yang menjawab soal bisa menyelesaikan, harus memahami betul stimulus yang ada. Kemudian kebaruan, ya tidak rutinitas, tetapi bersifat kebaruan. Nah, ini kalau karakteristik soal dari HOTS. Selanjutnya, ciri-ciri kemampuan berpikir tingkat tinggi itu kita ketahui yang mulai dari C4 sampai C6. Misalnya menganalisis, membandingkan, ini C4, menginterpretasi, memecahkan masalah, memprediksi, membuktikan, ini sudah sampai C5, sampai nanti mencipta, ini sudah C6 menurut taksonomi Bloom. Kemudian level kognitifnya kita ketahui ada 3 level kognitif: pemahaman, pengetahuan, dan pemahaman. Ini tatarannya masih L1 yang kita sebut adalah C1 dan C2, yaitu mengukur pengetahuan faktual, konseptual, dan juga prosedural. Sedangkan aplikasi ini sudah L2, yaitu menggunakan pengetahuan faktual, konsep, prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya. Ini mempraktekkan. Kemudian ada penalaran L3, inilah tataran daripada soal HOTS, yaitu sudah mampu menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan evaluasi, untuk memprediksi dan refleksi, dan menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah. Nah, ini level kognitifnya berarti di posisi penalaran. Kemudian, kalau kita lihat HOTS itu di mata pelajaran, kalau dibuat soalnya, harus dipertimbangkan konteksnya apa, kontennya apa, kemudian pengetahuannya, kognitifnya apa, dan tingkatan pengetahuan itu apa. Jadi ini menurut taksonomi Bloom atau revisi Anderson, sedangkan ini konteks ya keadaan lingkungan, bisa juga sekitar atau di mana anak itu dalam melakukan kegiatan sehari-hari atau sesuai dengan situasi dan kondisi. Sedangkan kontennya berupa isi dan ini pengetahuan. Nah, ini juga harus dipertimbangkan dalam membuat soal HOTS. Nah, ini pengembangan soal HOTS. Sampai kita ke bagaimana cara mengembangkan. Jadi ada 4 sisi yang harus diperhitungkan. Kemudian, komponen, kalau kita perhatikan, kita sandingkan ke soal komponen hampir sama, ke soal KM, hampir sama, di mana literasi membaca dan numerasi, ini ada kontennya sama-sama, kemudian ada proses kognitif, sama dengan tadi, kemudian ada konteks. Jadi sama, maka erat hubungan soal HOTS dengan soal AKM. Nah, kemudian prinsip pengukuran HOTS, pertama, berikan satu soal atau masalah yang menuntut siswa berpikir bukan mengingat. Itu penting.
Kemudian gunakan materi berupa teks, gambar, ilustrasi, skenario, dan lain-lain sebagai bahan pertanyaan. Ini juga berfungsi sebagai stimulus. Kemudian gunakan materi yang baru yang diambil dari masalah yang nyata. Inilah yang konstekstual, masalah nyata. Kemudian pertimbangkan selalu bahwa kompleksitas kognitif dari rendah atau versi tinggi. Kemudian versus tinggi ya, mana yang kita pilih sehingga ada tingkatannya. Dan tingkat kesukaran juga soal diperhitungkan dari kesukaran mudah ke yang sangat sukar. Ini dua hal yang berbeda, tingkat kesulitan dan tingkat kesukaran dan juga memiliki daya pembeda. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian alur pengembangan soal HOTS, kita perhatikan alurnya. Pertama, tentu diawali dengan menganalisis KD. Tentu kalau di kurikulum Merdeka yang dianalisis itu adalah CP. Kemudian diperhatikan tujuan. Kemudian setiap KD memiliki karakteristik kata kerja operasional dan materi yang berbeda. Kemudian perhatikan juga lingkup materi, ini disusun berdasarkan hasil analisis KD pada mata pelajaran tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Semua materi kemudian dikelompokkan menjadi beberapa lingkup materi. Jadi ini istilah KD masih menggunakan kurikulum 2013, berarti kalau di kurikulum Merdeka CP dan juga tujuan pembelajaran dan ATP. Kemudian level kognitif materi yang mencakup dalam setiap lingkup materi dipetakan ke dalam 3 level kognitif. Ada pengetahuan, pemahaman, ini C1, C2, aplikasi C3, kemudian penalaran C4, C5, dan C6. Seterusnya, untuk mengembangkan indikator soal HOTS dipilihlah level harus mulai C4, C5, dan C6. Kemudian, karakteristik level kognitifnya yang disebut level 1 tadi sudah dicoba menjelaskan di awal. Ini sekitar pengetahuan dan pemahaman. Misalnya pengetahuan itu mengingat, C1 kemampuan menghafal, mengingat, menjawab pertanyaan, ya karakteristik C1 itu masih hal-hal yang mudah ya, siapa, kapan, di mana. Kemudian memahami sudah sampai ke pengertian, ini kemampuan mengolah pengetahuan seperti menggantikan suatu kata istilah dengan kata istilah lain yang sama maknanya. Kemudian menulis kembali suatu kalimat paragraf tulisan dengan kalimat paragraf tulisan sendiri dengan tanpa mengubah artinya informasi aslinya. Jadi ini sudah ada pemahaman. Walaupun menurut teori yang ada di dalam kurikulum Merdeka, kata memahami itu adalah paling tinggi ya. Nah, karena teori konstruktivisme ini memahami adalah kata yang tertinggi di antara ada 6, bukan level. Jadi memahami tidak, kalau kita temukan misalnya di kurikulum Merdeka kata memahami, berarti itu bukan level C2, tetapi adalah pengetahuan yang tertinggi menurut teori konstruktivisme. Selanjutnya, karakteristik level kognitif, level 2 atau aplikasi menerapkan C3. C3 ini menggunakan informasi, konsep, prosedur, prinsip, hukum, teori yang sudah dipelajari pada konsep yang baru atau belum dipelajari. Sedangkan level 3 atau penalaran, ini menganalisis C4, yaitu kemampuan mengurai suatu masalah menjadi bagian-bagian yang spesifik, mengelompokkan informasi, membandingkan, menentukan keterhubungan, penyelesaian pemecahan masalah. Nah, ini semua sudah masuk penalaran yang tingkat taksonominya adalah C4. Sedangkan C5, evaluasi, menyimpulkan informasi berdasarkan suatu kriteria. Di sini kata kerjanya ada memprediksi, hipotesa, dan lain-lain. Dan ini C6 adalah mencipta, yaitu membuat sesuatu yang baru dari apa yang sudah ada, sehingga hasil tersebut merupakan suatu kesatuan utuh dan berbeda dari komponen yang digunakan untuk membentuknya. Selanjutnya, indikator soal HOTS dapat kita lihat. Indikator soal yang menggambarkan kompetensi yang diuji sesuai dengan kognitif dan materi. Dari satu indikator soal dapat disusun beberapa soal yang paralel.
Kriteria perumusan indikator dalam soal HOTS, pertama harus memuat ciri-ciri kompetensi yang akan diuji, kemudian memuat kata kerja operasional yang akan diukur, dan harus dapat diukur, dan bentuk soal boleh pilihan ganda atau pilihan satu atau lebih kata kerja operasional untuk soal uraian. Kemudian berkaitan dengan materi konsep yang dipilih, dan juga dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Ini kriteria indikator daripada soal HOTS. Kemudian indikator soalnya, selanjutnya komponen indikator soal yang perlu diperhatikan dalam menyusun indikator soal itu adalah subjek, siswa, atau peserta didik, kemudian perilaku yang akan diukur atau membandingkan, menganalisis, memecahkan, ini tadi perilaku yang diukur C4 sampai C6. Kemudian harus diperhatikan stimulus, konteks, kondisi. Stimulus boleh dibuat dalam bentuk grafik, gambar, tabel, data, teks, wacana, dan lain-lain. Selanjutnya, indikator ini bisa disajikan, misalnya disajikan sebuah wacana tentang belanja online, siswa dapat memprediksi 3 permasalahan sosial yang mungkin terjadi dengan tepat. Ini kalau essay ya. Kemudian disajikan 5 pertanyaan tentang gejala alam, siswa dapat merancang strategi yang tepat untuk mengantisipasi bencana alam yang akan terjadi. Ini indikatornya, dari indikator inilah nanti kita dapat membuat soalnya. Kemudian setelah tahu kita merumuskan indikator, maka nanti kita buatlah yang disebut dengan kisi-kisi soal. Di dalam kisi-kisi soal, nomor tadi berarti di sini ada CP atau ATP atau tujuan. Kalau kurikulum merdeka, kemudian ada kelas, materi, indikator, kemudian level kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. Nah, ini berlaku untuk tingkatan jenjang SD hingga SMK, kisi-kisi soal HOTS. Sebenarnya tidak jauh beda dengan kisi-kisi soal umum. Kemudian setelah itu kita tentukan stimulus. Sudah ada indikator tadi, stimulus. Stimulus ini adalah informasi yang digunakan sebagai dasar untuk membuat pertanyaan. Kriteria stimulus yang baik itu, terutama di soal HOTS, adalah memuat satu atau beberapa informasi, dapat berupa grafik, gambar, tabel, wacana, dan lain-lain. Kemudian harus memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus sesuai dengan lingkup materi yang diujikan, terutama kalau kita di dalam ujian akhir sekolah. Kemudian menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, memprediksi, atau menciptakan. Jadi tuntutannya sudah ada level C4 sampai C6. Mana yang kita sesuai dengan konteks materi, yaitulah yang kita gunakan. Kemudian bersifat konstekstual dan menarik atau kekinian untuk memotivasi peserta didik membaca. Kemudian pengecualian untuk mapel bahasa, sejarah boleh tidak konstekstual. Nah, ini jadi ada kriteria daripada stimulus tersebut. Kemudian terkait langsung dengan pertanyaan pokok soal. Kemudian stimulus berisi informasi yang bermanfaat untuk menjawab soal dan sebagai dasar menyusun pertanyaan. Itulah yang disebut stimulus. Setelah kita susun stimulus, baru kita susun soalnya yang dibuat dalam bentuk kartu soal. Nah, soal yang baik harus ada kisi-kisi kemudian dibuat kartu soal. Walaupun dalam realitanya kartu soal ini sudah jarang digunakan, sudah langsung dibuat dalam kertas folio. Tidak apa-apa, atau langsung diketik, tidak ada masalah. Kemudian kartu soal uraian bisa juga seperti ini, ada mata pelajaran, kurikulum. Nah, ini sama saja, hanya bentuk soal uraian. Nah, itulah kira-kira penjelasannya. Baru nanti harus lengkap dengan pedoman penskoran. Dalam membuat soal harus lengkap, termasuk rubrik penilaian atau kunci jawaban juga kalau pilihan ganda. Setelah itu, setelah soal dibuat di dalam supaya dapat soal itu validitas dan reliabilitasnya minimal, dilakukan telaah soal. Inilah yang disebut dengan analisis kualitatif. Jadi ada beberapa pertanyaan, ini sudah lama untuk soal HOTS ya. Misalnya soal sesuai dengan indikator, kita periksa soal 1, berapa soal, kalau 30 soal kita periksa satu-satu. Apakah soalnya sudah sesuai dengan indikator yang disajikan di dalam kisi-kisi soal.
Setelah itu nanti berapa butir soal itulah yang kita lihat apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi kalau kita perhatikan aspek yang dilihat ada materi, konstruksi, dan juga bahasa di dalam soal pilihan ganda. Atau pilihan ganda. Atau di dalam soal uraian bisa juga sama, ada materi, ada konstruksi, ada bahasa, dengan masing-masing pertanyaan yang harus kita koreksi untuk memastikan bahwa soal kita sudah sesuai dengan kisi-kisi yang kita buat. Nah, di sini disajikan beberapa contoh, cuman contoh ini masih level-level SMA, tapi tidak ada masalah. Yang penting Bapak dan Ibu memahami konsepnya, untuk membuatnya tentu berlatih. Ini kalau kita lihat contoh seperti ini, susu adalah makanan pertama, kini kita baca semuanya. Nah, ini berkaitan dengan mengaitkan informasi. Jadi ada informasi ini, kemudian informasi tersebut dikaitkan dengan situasi nyata. Dan di sanalah harus mampu memahami konsep ini, informasi ini, apakah informasi itu dibuat deskriptif atau dalam bentuk bagan atau tabel. Kemudian transfer konsep, ada sesuatu pengertian atau konsep dari grafik maupun dari kalimat. Kemudian nanti yang ditanyakan bagaimana konsep itu bisa digunakan data tadi itu untuk membaca grafik ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini yang disebut dengan stimulus. Selanjutnya ada yang menggunakan informasi, bisa juga ada informasi diberikan, kemudian informasi tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan. Jadi yang stimulus itu adalah ini, yang grafik ini. Kemudian bisa juga yang keempat itu adalah menelah ide dan informasi secara kritis. Kemudian ada data di sini, kemudian ditelah, dilihat, dibaca informasi ini. Selanjutnya digunakanlah informasi tersebut untuk menjawab soal. Dan di sini perlu pemahaman dan juga berpikir kritisnya. Kemudian contoh-contoh soal sumatif, kalau kita lihat yang berkaitan dengan soal asesmen nasional bisa juga seperti ini, tapi ini dalam bentuk SMA, ini pilihan ganda, 5 pilihan ya. Jadi ada stimulus, ini pertanyaan, ini adalah option. Kemudian bisa juga seperti ini soal benar salah, jadi Bapak dan Ibu hendaknya membuat juga soal yang variatif, termasuk benar salah. Kemudian ada soal menjodohkan, ada diberikan semacam wacana atau bacaan, kemudian nanti dari bacaan ini digunakan untuk menjawab soal ini. Ini sekaligus menjodohkan. Kemudian yang keempat bisa juga berupa isian singkat. Nah, ada kasus diberikan, kemudian jawabannya singkat saja, yaitu kunci jawaban hanya pribadi. Kemudian nanti dibuat tabel perskoran. Selanjutnya ada pernyataan yang ada di kolom sebelah kiri dengan kolom sebelah kanan. Ini mencocokkan ini. Ini disebut pilihan ganda kompleks ekonomi. Ya, dicocokkan mana yang sesuai. Nah, kira-kira itu yang perlu diperhatikan dalam menyusun soal HOTS. Tentu Bapak dan Ibu akan berlatih. Nah, tetapi kita berharap jangan lagi soal-soal yang seperti kita buat yang lama-lama, karena konsep HOTS itu sebenarnya sudah lama sekali. Mulai dari tahun 2016-2017 sudah ada muncul ini soal HOTS, tapi kita tidak memanfaatkan dengan baik. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Subscribe untuk melihat video selanjutnya, dan terima kasih.